Shalom. Bersyukur hari ini kita boleh ada semua karena anugerah Tuhan tentunya, amin. Hari lepas hari, minggu lepas minggu, begitu cepat kita lewati bulan demi bulan. Tanpa sadar 2026 ini kita sudah memasuki bulan yang kelima. Dan saya percaya kita ada semua karena penyertaan Tuhan, amin. Jadi kita mau terus bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Nah, bulan ini kita sudah memasuki tema baru lagi untuk tema 2 bulanan kita. Tetapi untuk mereview dari apa yang sudah kita belajar selama 4 bulan ini. Dan tentu sekali lagi fokus tahun ini adalah kita mau terus bertumbuh bersama sesuai dengan kehendak Bapa. Nah, apa itu kehendak Bapa? Yaitu supaya semua orang melihat Yesus dalam hidup kita dan melalui hidup kita mereka boleh menerima keselamatan itu. Dan tentu sekali lagi ini bukan hanya fokus tahun ini saja, tapi sesungguhnya itulah fokus kekristenan. Nah, 2 bulan yang lalu kita sudah belajar bersama-sama bagaimana supaya hidup kita ini terus mengalami pemulihan dan supaya terus bertumbuh. Dan seperti apa yang saya sampaikan 2 bulan berturut-turut di dalam khotbah-khotbah yang saya sampaikan, dan tentu pengkhotbah-pengkhotbah yang lain juga menyampaikan hal-hal yang lain. Tapi poin yang terus saya ingatkan, jaga hati. Sama-sama kanan kiri katakan, jaga hati. Karena ketika kita bisa jaga hati kita menjadi tanah yang subur, maka setiap benih firman yang ditabur itu pasti akan bertumbuh. Dan tentu bertumbuh itu akan menghasilkan buah. Dan buah itulah yang dapat dinikmati oleh banyak orang. Nah, ada satu gambar yang mungkin boleh ditampilkan di slide pertama saya. Nah, harusnya gambaran hidup kita itu seperti itu. Karena kita harus semakin serupa dengan Kristus ketika terus ditanam benih-benih firman yang saya katakan Yohanes 1 ayat 1, firman itu adalah Allah yang telah jadi manusia dalam pribadi Yesus. Artinya kalau kita mau menjadi semakin serupa Kristus, maka benih firman adalah karakter Kristus, itu yang harus terus menerus ditanam dalam hidup kita. Dan kalau hati kita di tanah yang subur, maka tentulah benih firman itu akan bertumbuh dan menghasilkan buah karakter Kristus. Sehingga apa? Sehingga orang-orang di sekeliling kita dapat bersukacita, menikmati hidup kita, amin. Jadi ya inilah paling gambaran yang wow, hidup kita harus seperti itu Bapak Ibu. Nah, makanya untuk hal itu terjadi bukan saja kita jaga hati supaya setiap benih firman itu ditanam dan bertumbuh dan menghasilkan buah, tapi bagaimana supaya itu dapat dinikmati secara nyata dalam hidup kita oleh orang lain. Nah, 2 bulan ini kita belajar tema yang baru, yaitu apa? Mengaktifkan karunia roh untuk membangun keluarga dan komunitas. Nah, ini yang mau terus kita lakukan. Jadi apa yang kita alami bersama dengan Tuhan itu bukan hanya semata-mata untuk diri kita sendiri, bukan. Tapi tujuannya adalah supaya orang dapat menikmati hidup kita dan mereka bersukacita. Mereka mengenal Yesus. Nah, di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-12 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-7, ini yang menjadi dasar dari tema kita 2 bulan ini. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Jadi keterlibatan Allah secara Tritunggal dalam hidup kita itu nyata. Ada rupa-rupa karunia yang diberikan oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa pelayanan yang diberikan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan ada berbagai perbuatan-perbuatan ajaib yang Allah berikan dalam hidup kita, Bapa, untuk semua orang. Nah, saya mau mengajak kita, karena kita akan fokus pada ayat yang ke-7. Mari baca sama-sama ayat yang ke-7, 1, 2, 3. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk
kepentingan bersama. Sekali lagi Bapak Ibu, 1, 2, 3. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Nah, ada satu hal yang ingin saya sampaikan kembali, sesuatu yang sangat fundamental di dalam hidup kekristenan. Di hari Selasa di kelas SPK kemarin hal ini juga saya sampaikan. Karena di SPK itu kan adalah orang-orang yang baru kenal Tuhan, belajar pembelajaran dasar kekristenan, dan kebenaran ini yang harus mereka tangkap. Nah, tapi saya berharap Bapak Ibu yang sudah bertahun-tahun bahkan mungkin berpuluh-puluh tahun jadi orang Kristen, jangan lupa kebenaran ini, prinsip ini. Apa itu Bapak Ibu? Keselamatan, next. Keselamatan bukan saja berbicara soal perubahan status dari orang berdosa jadi orang benar. Nah, ini yang harus kita mengerti Bapak Ibu, bahwa keselamatan itu bukan saja berbicara soal perubahan status kita. Tadinya kita orang berdosa, kemudian karena terima anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus yang dikerjakan di kayu salib, maka kita berubah statusnya jadi orang benar karena kita dibenarkan. Nah, tetapi keselamatan tidak hanya sebatas itu. Walaupun kenyataannya banyak orang Kristen yang hanya berpikir mentok sampai di situ Bapak Ibu. Yang penting aku udah percaya Yesus, nanti mati masuk surga. Ya, keselamatan itu adalah jaminan bagi kita untuk kita menerima anugerah hidup yang kekal. Betul Bapak Ibu. Tapi kan kita tidak seperti penjahat yang ada di sebelah kiri atau di sebelah kanan Yesus. Nanti Bapak Ibu cek pastinya yang sebelah mana ya, di Alkitab ya. Ketika hari itu juga dia bertobat, percaya, mengakui Yesus sebagai Mesias. Karena konteksnya waktu itu kan semua orang Israel menanti-nantikan Mesias. Tapi orang Yahudi pada waktu itu menolak Yesus sebagai Mesias. Bahkan tadinya penjahat-penjahat yang bersama-sama dengan Yesus disalibkan juga menolak. Bahkan yang sebelahnya ngomong, kalau engkau memang anak Allah, engkau Mesias, ayo bebaskan dirimu sendiri. Kan Mesias itu artinya pembebas Bapak Ibu. Bagaimana engkau mau membebaskan kami kalau engkau jadi salib dan engkau gak bisa membebaskan dirimu sendiri. Lebih kurang mungkin seperti itu pemikirannya. Tetapi penjahat yang sebelah katakan, kita disalib itu karena memang kita layak menerima hukuman itu karena kita penjahat. Tapi dia enggak salah. Jangankan jahat, salah aja enggak. Makanya kemudian dia katakan, ya aku percaya engkau Mesias. Dan katakan, ingat aku. Dan Yesus katakan apa? Hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Coba tanya kanan kiri, siapa yang hari ini mau sama-sama Tuhan di Firdaus? Yang Wahyu pasal 14 ayat 13 katakan, berbahagialah orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Karena mereka akan beristirahat dari semua jerih lelah. Ngomong kanan kiri, ada yang mau hari ini? Belum kan? Saya juga belum Bapak Ibu. Di Koram Dio berulang kali saya katakan, saya berharap, saya minta, saya nggak akan mengalami kematian secara daging yang seperti pada umumnya dikenal orang. Tapi saya berdoa berharap waktu sangkakala Allah berbunyi, Yesus datang di atas awan-awan, orang-orang yang mati di dalam Tuhan dibangkitkan menggunakan tubuh kemuliaan, dan kemudian kita yang masih hidup hari itu, tubuh kita diubahkan dalam sekejap dan kita bersama-sama menyongsong Tuhan di awan, dan kemudian kita akan bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Amin. Semua mau seperti itu kan Bapak Ibu? Nggak ada yang mau hari ini kan? Serius ya, nggak ada yang mau hari ini ya? Iya. Nah, makanya Bapak Ibu, keselamatan bukan hanya berbicara soal perubahan status. Oh, tadinya orang berdosa, binasa, masuk neraka. Tapi berbicara tentang keselamatan itu juga berbicara tentang apa? Perubahan hidup oleh karya Roh Kudus. Sama-sama katakan perubahan hidup. Amin. Perubahan hidup oleh karya Roh Kudus agar apa? Agar kita bisa hidup dalam kerajaan Allah dengan menghadirkannya di muka bumi ini. Karena kan Taman Eden itu diciptakan Allah, itu gambaran kerajaan Allah di mana ada damai sejahtera, sukacita, kebenaran, kuasa Allah. Di mana Allah menempatkan manusia yang pertama untuk menikmati kerajaan Allah. Tapi karena manusia pertama berdosa, mereka harus keluar
terusir dari Taman Eden, kerajaan Allah itu. Tetapi bersyukur 2000 tahun yang lalu, Yesus datang ke dalam dunia, menjadi jalan, kebenaran, dan hidup. Hingga setiap orang yang percaya kepadanya, mengaku di mulut, percaya di hati bahwa Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, maka dia menerima kembali anugerah hidup kekal untuk masuk dalam kerajaan Allah. Nah, kerajaan Allah itu bukan nanti. Berkali-kali saya sudah ajar, kerajaan Allah itu bukan nanti. Karena Yesus katakan, kalau aku ada di antara kamu, maka ketahuilah kerajaanku telah ada. Bahkan doa yang diajarkan Yesus katakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kita masih di bumi, tapi kerajaan Allah 2000 tahun yang lalu sudah hadir. Yesus katakan, kalau aku mengusir setan, aku menyembuhkan orang sakit, ketahuilah bahwa kerajaan Allah, kerajaan surga itu sudah ada di antara kamu. Nah, jadi kekristenan kita sekali lagi bukan hanya sebatas berbicara berubah status dari orang berdosa yang akan binasa, jadi orang benar yang nanti kalau mati masuk surga. Bukan Bapak Ibu. Tapi perubahan hidup kita karena kita hidup dalam kerajaan surga. Maka kalau di camp pria kan selalu dikatakan begini, dengar baik-baik para pria, kalau engkau mau menikmati neraka, menikahlah. Kalau engkau mau menikmati surga, menikahlah. Karena keluargamu mau jadi seperti suasana neraka atau suasana surga, itu keputusannya di tangan kita. Tapi orang yang bertobat sungguh-sungguh, percaya dan mengalami perubahan hidup, maka saya percaya, hidupnya akan menghadirkan kerajaan surga itu, amin. Coba diskusi, kamu rasa rumah tangga kita surga atau neraka? Ayo Bapak Ibu. Dan seharusnya adalah apa? Surga. Makanya jangan berhenti keselamatan, yang penting udah jadi orang Kristen kok. Enggak Bapak Ibu, engkau harus mengalami perubahan. Maka ayat yang 7 tadi katakan apa? Setiap kita, tiap-tiap orang, saya baca ulang ayat itu, tetapi kepada tiap-tiap orang, sama-sama katakan tiap-tiap orang. Tiap-tiap orang itu artinya pribadi Bapak Ibu, masing-masing kita. Makanya Paulus juga pernah katakan, mari kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Tiap-tiap orang harus mengerjakan bagiannya. Di tipologi yang lain, Paulus katakan kepada jemaat di Korintus, aku telah meletakkan dasar. Tapi tiap-tiap orang, masing-masing orang harus membangun terus di atasnya. Dengan kualitas apa? Ya pilih sendiri, mau emas, perak, batu permata, atau hanya dengan kualitas rumput kering, kayu kering, dan jerami. Pilihan, keputusan di tangan kita. Tetapi sesungguhnya kepada tiap-tiap orang sudah dikaruniakan penyataan roh. Dan, nah ini yang penting lagi Bapak Ibu. Untuk apa? Kepentingan bersama. Nah, oke, next slide berikutnya. Jadi, satu lagi. Setiap orang telah menerima dan untuk kepentingan bersama. Ini prinsip yang mau kita belajar hari ini Bapak Ibu. Bahwa apa? Setiap orang telah menerima. Siapapun dia, ketika dia mengaku di mulut, percaya di hati, bertobat, terus memberi diri dibaptis, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 37 sampai 39, bertobat karena dengar Injil, memberi diri dibaptis, maka dia menerima karunia Roh Kudus. Nah, di dalam karunia pernyataan Roh Kudus itu ada apa saja Bapak Ibu? Nanti ayat-ayatnya Bapak Ibu boleh baca. Di dalam Markus pasal 16 ayat 17, 18 di situ katakan kita menerima kuasa Allah. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 10, Galatia 5 22 sampai 23, kita menerima karunia roh dan buah roh. Di dalam Efesus pasal 4 ayat 11 kita menerima karunia jawatan. Di dalam Roma pasal 12 ayat 6 sampai 8 kita menerima karunia pelayanan. Efesus pasal 6 ayat 14 sampai 17 kita menerima perlengkapan senjata Allah. Wow, keren banget hidup kita Bapak Ibu. Coba kita cek satu-satu ya. Apa itu kuasa Allah Bapak Ibu? Next. Di dalam Markus tadi katakan tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Apa yang pertama? Mengusir setan-setan demi namaku. Ngomong kanan kiri. Siapa yang pernah ngusir setan demi nama Yesus? Jangan panggil pendeta terus. Jangan panggil penatua kalau ada yang kerasukan. Percaya Bapak Ibu. Ketika engkau bertobat, menerima Yesus, memberi diri baptis, engkau menerima kuasa yang sama.
Roh yang ada dalam hidup kita lebih besar dari roh apapun yang ada di dalam dunia, amin. Terus yang kedua apa? Berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Bisa itu berglosolali, berbahasa roh, atau nanti kita akan lihat di karunia Roh Kudus itu bicara tentang berkata-kata dengan hikmat, berkata-kata dengan marifat. Terus yang berikutnya apa? Memegang ular. Bukan jadi pawang ular semua Bapak Ibu ya, nggak usah juga. Berbicara tentang memegang ular, kita tahu kan gambaran ular itu Kejadian pasal 3 siapa? Iblis. Artinya kita harus mengendalikan iblis. Jangan iblis yang mengendalikan hidup kita. Amin. Jangan sampai iblis yang berkuasa. Lawanlah tipu muslihat dengan segala tipu dayanya. Berkali-kali saya harus nasihati kalau ada yang lagi berantem. Musuh kita bukan darah dan daging Bapak Ibu. Musuh kita itu tipu muslihat iblis yang mau membuat pikiran kita jadi musuhin darah dan daging. Tapi kita sudah diberi kuasa untuk mengendalikan, menguasai, mengalahkan bahkan. Karena kita lebih daripada pemenang. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Nah ini jangan salah praktek Bapak Ibu ya. Oh kalau gitu kami minum racun aja nanti Pak, nggak akan mati. Modiar Bapak Ibu. Kalau beberapa puluh tahun yang lalu saya dengar kesaksian-kesaksian dari teman-teman pelayanan, waktu itu zaman masih lebih susah lah zaman sekarang dalam konteks keadaan secara umum ya. Teman-teman yang diutus merintis ke pelosok-pelosok daerah, itu mereka ketika kumpul, mereka akan cerita tentang kesaksian-kesaksian yang wow. Bagaimana ada yang mereka tanpa mereka ketahui sebelumnya. Kan biasanya kalau masuk merintis, apalagi di institusi saya dulu, itu kan mati hidup buat Tuhan, mana-mana Tuhan panggil. Ada nggak ada orang Kristen di situ, pokoknya diutuslah, bertahanlah di situ, pergilah dengan iman. Mau nggak mau, andalkan Tuhan. Pokoknya mati hidup buat Tuhan, mati hidup buat Tuhan, mana-mana Tuhan panggil. Ya saya berdoa berharap nggak luntur sih hari-hari ini, amin. Mereka diutus ke pelosok tanpa sadar ketika orang-orang kampung itu tahu mereka pendeta. Ada yang coba-coba kasih racun dimakan. Dan kemudian mereka tunggu-tunggu kapan pendeta itu mati. Dan apa yang terjadi? Nggak mati-mati. Dan akhirnya mereka yang bertobat. Apalagi kalau dulu yang dikirim ke Bangka. Tanya Pak Simon, Bangka berapa puluh tahun yang lalu itu modelnya seperti apa? Nanti tiba-tiba ada strongking yang terbang sendiri. Kalau nggak menggunakan kuasa Allah, udah kabur semua pendeta. Tapi bersyukur kan, hampir di semua pelosok sekarang sudah ada. Jadi minum racun maut itu jangan karena lagi kecewa, marahan sama pasangan. Coba-coba minum racun, jangan Bapak Ibu ya, modiar nanti. Tapi kalau tanpa sepengetahuan, karena orang gak suka dengan kita, mau kirim kuasa kegelapan, kita punya kuasa untuk mengendalikan, bahkan mengalahkan kuasa gelap itu. Itu yang kita punya. Terus apa? Meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ini saya akan sampaikan secara cepat Bapak Ibu. Karunia roh dan buah roh. Karunia roh di dalam 1 Korintus tadi katakan ada 9 karunia roh. Berkata-kata dengan hikmat, berkata-kata dengan marifat atau pengetahuan. Memiliki iman, karunia iman, menyembuhkan, mengadakan mujizat, bernubuat, membedakan roh, berbahasa roh, menafsirkan bahasa roh. Kalau buah roh ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Wow, banyak banget Bapak Ibu yang Tuhan sudah berikan kepada tiap orang yang percaya. Tapi ingat untuk kepentingan bersama. Terus next cepat ada karunia jawatan. Ada yang menerima karunia kerasulan, ada yang menerima karunia kenabian, ada yang menerima karunia pemberita Injil, gembala, guru. Masing-masing kita, sekali lagi tiap-tiap orang. Ini bukan bicara tentang rasul seperti 2000 tahun yang lalu, tapi ini jawatan. Roh Kudus memberikan jawatan kepada kita minimal 1.
biasanya paling tidak ada 2. Seperti saya guru, gembala. Pak Ayong kerasulannya, Pak Anton kenabian. Nah setiap kita pasti, karena tiap-tiap orang menerima pernyataan roh. Yang berikutnya apa? Karunia pelayanan di dalam Roma tadi. Bernubuat, melayani, mengajar, menasehati, berbagi, memimpin, murah hati. Dan yang terakhir, perlengkapan senjata Allah. Kita berikat pinggangkan kebenaran, berbaju zirahkan keadilan, berkasutkan kerelaan memberitakan Injil, memiliki perisai iman, bukan perisan itu ya, kalau perisan nanti perasa, nah, nanti tolong diedit ya. Perisai iman, ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Makanya Yakobus katakan lawan iblis itu dengan iman, iman yang berasal dari firman. Dan Bapak Ibu bayangin Bapak Ibu, begitu banyak perlengkapan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Oke, next. Kalau Bapak Ibu lihat gambar-gambar ini Bapak Ibu. Ini semua alat-alat yang diciptakan dengan begitu canggih Bapak Ibu. Dan tentu diciptakan karena punya sebuah tujuan. Siapapun bahkan apapun itu diciptakan karena sebuah tujuan, dan untuk memenuhi tujuan itu pasti diperlengkapi dengan berbagai macam fitur Bapak Ibu. Nah, tetapi semua alat-alat yang canggih ini kalau dia nggak di mode on, di mode off dan nggak pernah di on kan, dia nggak akan lebih dari seonggok sampah yang nggak berguna Bapak Ibu. Walaupun sekarang orang ngomong, sampah aja berguna loh Bapak Ibu sekarang. Sekarang lagi sibuk tumpukan sampah di TPA itu mau diolah jadi metana, ya oke lah. Tapi kalau saya salah ngomong sampah nggak berguna ya sudah, berarti sampah berguna ya. Bahkan Jambi pun akan memulai nggak ada lagi TPA di pinggir jalan supaya bersih. Nanti masing-masing RT akan kelola untuk ambil sampah dengan iuran yang ditentukan. Tapi artinya seperti ini Bapak Ibu, semua kecanggihan yang ada di peralatan ini, kalau enggak modenya di-on-kan, enggak ada gunanya Bapak Ibu. Bahkan kalaupun di mode on, terus fitur-fiturnya juga enggak diaktifkan, enggak digunakan, juga sama juga bohong. Ya samalah, hampir semua termasuk saya mungkin. Beli handphone, ya handphone saya sih enggak canggih-canggih amat. Pokoknya saya enggak akan pernah beli handphone budgetnya lebih dari sekian, enggak. Apalagi cuma untuk gengsi-gengsian. Ujungnya juga cuma untuk apa? WhatsApp, untuk telepon. Paling banter untuk foto. Padahal di dalamnya ada begitu banyak fitur-fitur canggih yang sebenarnya memudahkan kita mencapai tujuan dari apa yang mau kita capai. Nah jadi Bapak Ibu jangan sampai seperti apa yang dikatakan 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19. Firman Tuhan ngomong gini. Sebab kamu tahu, ngomong kanan kiri. Sebab kamu tahu. Apa yang kita tahu Bapak Ibu? Bahwa kita ini telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia tadi. Dulu hidup kita ini sia-sia, nggak berguna, ujungnya binasa. Udah seperti barang-barang canggih yang saya katakan tadi, kalau nggak dimodekan on, terus fitur-fiturnya nggak dipakai, ya sia-sia saja, nggak ada gunanya. Ngapain lu hidup? Kasarnya kan seperti itu Bapak Ibu. Tapi kita bersyukur kita telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan apa? Dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Hari ini kita kembali melakukan perjamuan Tuhan. Mengingat kembali karya salib dan firman Tuhan katakan, setiap kali kamu melakukannya, jadikanlah itu peringatan akan aku. Nah apa yang mau kita ingat hari ini? Yang kita ingat hari ini bahwa kita telah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia, yang gak ada gunanya, yang hanya kita habiskan untuk memuaskan hawa nafsu kita sendiri, dan kemudian mati dan binasa. Tapi kita sudah ditebus dari cara hidup seperti itu. Untuk apa Bapak Ibu? 1 Petrus pasal kedua ayat 9 dan 10 ngomong gini.
Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Nah makanya Bapak Ibu, ini kita sudah tahu. Dulu hidup kita nggak berguna di pemandangan mata Tuhan tentunya, karena keberdosaan kita. Karena semua yang kita kerjakan hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita. Beberapa hari yang lalu di renungan harian kita, di dalam 1 Petrus pasal 5 atau 2 Petrus pasal pertama, itu bicara tentang hedonisme. Dan firman Tuhan mengingatkan, hedonisme itu bukan hanya untuk orang di luar Tuhan, tapi itu juga bisa mempengaruhi dan memapari jemaat, bahkan pendeta. Dan kalau di ayat itu malah dimulai dari pendetanya. Hati-hati Bapak Ibu. Segala sesuatu yang hanya untuk kepuasan diri sendiri, kalau di dalam camp pria itu, dari hukum maksimal itu dosa yang keberapa? Yang pertama. 5 hal yang membuat kita terhalang masuk tanah Kanaan, menikmati hidup dalam kerajaan surga, perbuatan jahat. Apa itu perbuatan jahat? Segala sesuatu yang kita lakukan untuk memuaskan diri sendiri, itu perbuatan jahat. Apapun itu. Nah, tapi sekali lagi kita tahu, kita ini sudah ditebus dari cara hidup yang seperti itu. Kita enggak gitu lagi. Ngomong kanan kiri, kita enggak gitu lagi. Hidup kita untuk kerajaan Allah. Seperti Paulus bilang, aku hidup, iya aku masih hidup. Ngomong kanan kiri, aku juga masih hidup. Masih hidup kan Bapak Ibu? Masih, kita masih hidup. Tapi hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang ada di dalam aku. Karena kita diberi tugas, ingat kita masing-masing kita, tiap kita menerima pernyataan roh tadi. Baik itu kuasa Allah, karunia roh, buah roh, karunia jawatan, karunia pelayanan, perlengkapan senjata Allah. Wow, kurang canggih apa sih Bapak Ibu fitur yang ada dalam hidup kita yang Tuhan sudah berikan bagi kita? Tujuannya untuk kepentingan bersama. Nah makanya tema kita apa? Mengaktifkan karunia roh untuk membangun keluarga dan komunitas. Makanya ngomong kanan kiri, aktifkan semua fitur-fitur yang ada dalam hidupmu. Aktifkan supaya hidupmu berguna. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ini kan konteks waktu itu Yesus katakan, barang siapa yang haus, datanglah kepadaku, maka dia akan menerima Roh Kudus itu. Seperti air, ketika ada dalam hidupnya dia akan menjadi mata air mengalir. Nah tapi kalau sampai ada yang menyumbat, ya nggak keluar, nggak ngalir. Mampet Bapak Ibu. Apa itu? Bapak Ibu coba cek hidupmu. Apakah itu keengganan, kemalasan, atau ketakutan, minder. Minder itu sombong loh Bapak Ibu. Jangan dipikir minder itu rendah hati, minder itu sombong. Kita harus dengan percaya diri kita ini anak Allah, sudah ditebus, bukan untuk membanggakan diri, bukan. Tapi untuk menunjukkan identitas kita. Apalagi sudah diperlengkapi dengan semua fitur-fitur yang canggih tadi Bapak Ibu. Aktifkan semua itu. Berkali-kali saya katakan gak salah kalau ada jemaat yang sakit telepon minta dikunjungin untuk didoakan. Gak salah Bapak Ibu. Tapi ngomong kanan kiri, kamu punya kuasa yang sama seperti penatua. Loh, kok gak ada yang berani ngomong? Gak yakin fitur-fitur itu ada? Jangan terparadigma dengan paradigma yang salah. Seakan-akan hanya pendeta yang sakti mandraguna.
Bukan berarti berkali-kali saya katakan, bukan berarti terus saya mau give up, angkat tangan, gak mau ngurusin Bapak Ibu. Enggak, bukan itu maksudnya. Tapi saya mendorong, mengingatkan, firman Tuhan mengingatkan kita hari ini. Engkau sudah diperlengkapi dengan berbagai macam kuasa Allah yang wow, keren banget Bapak Ibu. Amin. Aktifkan, jangan sampai karena enggan, malas. Makanya ada ayat di dalam Yesaya ngomong gini, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan, kata firman Tuhan. Malas. Tapi hari ini, biarlah 2 bulan ini kita belajar. Pengkhotbah-pengkhotbah yang akan sampaikan isi hati Tuhan akan mengingatkan kita. Yuk aktifkan, yuk aktifkan. Ngomong kanan kiri yuk. Aktifin nih. Ayo fitur-fitur itu diaktifkan. 1 Tesalonika 5 ayat 19 ngomong gini, janganlah padamkan roh. Janganlah hendaknya kerajinanmu. Musuh kerajinan itu apa sih Bapak Ibu? Malas. Makanya ngomong kanan kiri, jangan malas. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, tetapi apa? Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Layani Tuhan bukan cuma di panggung Bapak Ibu. Ini cuma daun kalau kita bicara tentang pohon. Daun itu ya ada gunanya, ada. Tetapi enggak enggak kalau buah itu gunanya yang dapat dinikmati oleh orang lain. Ya. Berguna. Kemarin saya sudah ngomong di depan semua tim profetik, kan 2 hari ini mereka dilatih oleh Kak Tessa, oleh Kak Ben. Makanya sound system kita juga dibenahi, dibaharui supaya lebih nyaman kita dengar. WL, singer, pemain musik kita diperlengkapi supaya lebih pintar lagi skillnya. Walaupun ingat rohani itu yang utama, skill itu harus. Ya Bapak Ibu ya. Untuk layani Tuhan, iya. Tapi layani Tuhan lebih kepada jiwa-jiwa Bapak Ibu. Dimanapun kita berada. Jangan malas. Jangan padamkan roh itu. Tapi apa? Aktifkan. Ngomong kanan kiri sekali lagi. Aktifkan. Kamu itu canggih banget loh. Fitur-fitur yang ada dalam dirimu itu canggih banget loh. Amin. Nah yang kedua apa? Untuk membangun. Ini hal yang juga harus kita ingat. Kita aktifkan bukan untuk gagah-gagahan. Wih nanti undang ya Pak Buyung. Oh, dia kalau doa tumpang tangan pasti sembuh. Oh, kalau Pak Heri jangan, tumpang tangan mati. Bukan seperti itu Bapak Ibu tujuannya, tapi untuk membangun. 1 Korintus pasal 14 ayat 26 ngajar kita gini, jadi bagaimana sekarang saudara-saudara, bila kamu berkumpul, hendaklah apa? Tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk apa? Membangun Bapak Ibu. Masing-masing kita, contoh kalau ibadah raya seperti ini, saya berharap kebenaran ini, prinsip ini ditangkap oleh setiap jemaat, sehingga nggak ada lagi persungutan. Tidak bagus Dian WL-nya hari ini. Musiknya salah-salah terus. Apalagi pendetanya yang khotbah, pusing aku. Karena masing-masing datang pengen dapatkan sesuatu. Terus Pak Buyung selalu ingetin di komunitas pria. Kalau kalian datang hanya berharap nunggu orang ngecas kamu terus, dijamin lama-lama kamu akan stuck, bosan. Tapi coba masing-masing orang waktu datang itu pengen memberikan sesuatu. Minimal jemaat apa yang Bapak Ibu berikan waktu datang beribadah seperti ini? Bersyukur melalui puji-pujian dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Jangan cuma jadi penonton. Ini bukan artis Bapak Ibu, ini bukan artis. Mereka itu melayani Tuhan dan jemaat untuk ngajak jemaat sama-sama menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Amin Bapak Ibu. Saya berharap waktu nyanyi-nyanyilah dengan segenap hati. Karena mengasihi Tuhan, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, itu bicara skill. Semua bisa nyanyi kan? Yang fales-fales, tapi suaraku fales, belajar, dilatih Bapak Ibu.
dengan segenap kekuatan, ada ekspresi. Jangan gini. Semua udah nyanyi, semua udah angkat tangan, semua udah nangis. Terus gini. Ya, it's okay, nggak salah juga gestur tubuh seperti itu. Kan kalau di Camp Pria kami juga diingetin, kalau ada orang-orang seperti itu, apalagi kan karena kita aliran Pentakosta karismatik yang kadang ekspresif. Kalau ada teman-teman dari aliran yang lain dengan budaya yang berbeda, nggak apa-apa. Jangan-jangan mereka yang diam, yang kelihatan jaim itu tapi remuk dalam Bapak Ibu kan. Tapi ini maksud saya bagi setiap kita waktu datang ya marilah berikan sesuatu. Ya aku mau bersyukur kepada Tuhan. Terus Bapak Ibu juga sudah memberikan persembahan, mengembalikan persepuluhan. Itu kan untuk membangun kerajaan Allah. Jadi masing-masing punya mental ingin apa? Memberi. Bukan kayak vacuum cleaner Bapak Ibu. Semua mau disedot, semua disedot. Bahkan ini prakteknya mulai dari keluarga. Makanya berkali-kali saya katakan, kalau kami sedang BPN, pertanyaan yang pertama selalu kami tanya, apa tujuan kalian menikah? Oh tujuannya supaya kami bahagia Pak. Ditanya pria, ya saya pengen bahagia Pak. Ditanya wanita, supaya bahagia Pak. Dan ketika mereka jawab seperti itu, kami langsung dengan tegas, kalau gitu nggak usah nikah. Stop, nggak usah nikah. Kalau tujuanmu untuk supaya bahagia. Karena nanti satu saat kamu akan ngomong gini, dan itu sudah banyak terbukti. Aku pikir Pak, nikah sama dia bahagia, ternyata. Senyum-senyum punya pengalaman? Ya makanya nikah itu bukan supaya bahagia. Nikah itu karena pengen membahagiakan pasangan. Coba kalau kedua belah pihak sama-sama pengen membahagiakan pasangannya dengan apa yang sudah dia terima dari Tuhan. Otomatis bahagia rumah tangga itu Bapak Ibu. Komunitas sel, gereja, punya spirit memberi karena kita sudah diberi. Kita memberi itu bukan supaya diberi Bapak Ibu. Iya itu dari sisi Tuhan. Kalau dari sisi Tuhan, Tuhan yang berjanji. Tapi dari sisi kita nggak boleh nuntut Bapak Ibu. Bagian kita punya spirit apa? Memberi apapun yang telah kita terima dari Tuhan. Bahkan berkali-kali saya katakan mengembalikan persepuluhan. Itu pun spiritnya bukan supaya diberkati. Apalagi pakai ayat yang nggak tepat konteksnya. Supaya diberkati 30 kali ganda, 60 kali ganda, 100 kali ganda. Emang Tuhan bandar togel apa Bapak Ibu? Konteks ayat itu kan supaya benih itu ditanam, bertumbuh karakternya. Mungkin sabarnya baru 30%, tapi memberinya sudah 100%. Jujurnya baru 60%. Itu konteks ayat itu. Bukan kalau memberi terus diberkati dengan 30, 60 kali 100. Bukan seperti itu. Tapi kebenarannya adalah tangkap spirit Bapak Ibu. Aktifkan semua yang sudah kita terima dari Tuhan. Untuk apa? Kepentingan bersama, membangun, punya spirit memberi Bapak Ibu. Karena firman Tuhan Amsal katakan orang yang menyebar harta, dia akan semakin berlimpah. Ini bukan bicara soal royal, tapi menabur pada tempat yang. Tapi orang yang menghemat secara luar biasa akan selalu kekurangan. Itu diperhalus bahasa itu Bapak Ibu. Sebenarnya bahasa sederhananya apa? Pelit. Orang yang pelit itu akan selalu kekurangan. Dan saya setuju Bapak Ibu. Karena justru karena dia merasa kekurangan teruslah, makanya dia semakin pelit. Karena hanya orang yang punya rasa cukup lah yang orang akan bisa memberi. Kalau orang punya rasa kurang, ya selalu akan merasa kurang dan pelit, gak akan pernah memberi. Ya untuk wajah kurang, Amsal katakan seperti lintah punya 2 anak. Siapa nama anaknya? Untukku dan untukku. Tapi come on, hari ini Bapak Ibu, jangan punya spirit anak lintah. Cuma nyedot aja. Terus nggak sadar dia sudah meledak mungkin lama-lamanya, semakin besar, semakin besar. Kalau nggak percaya coba dites Bapak Ibu. Saya sih nggak mau sih. Biarin lintah itu lengket di kita ya, sedot lah. Kan darah kita berapa liter sih Bapak Ibu? Ada yang tahu? Darah kita ini manusia berapa liter? Berapa? 6. Nah, kalaupun disedot lintah sampai dia meledak, nggak akan kekurangan darah kita Bapak Ibu. Ya kalau ada yang mau jadi volunteer silakan, nanti di videoin, kasih ke saya Bapak Ibu. Mohon maaf saya enggak. Dibiarin sedot, nggak sadar sudah cukup, enggak kurang, terus sedot, meledak Bapak Ibu.
Nah, jadi mari Bapak Ibu, bukan cuma sekedar kita mengaktifkan semua fitur-fitur, kalau saya boleh pakai bahasa itu, yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita, tapi dengan spirit untuk membangun. Karena dari awal tadi katakan untuk kepentingan bersama. Oke, next, ya kayak tadi gambar berikutnya, yaitu orang membangun itu nggak bisa sendirian Bapak Ibu, harus bersama. Nah, secara cepat yang ketiga, apa yang kita bangun, yang pertama itu keluarga dan komunitas Bapak Ibu. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi apa? Marilah kita saling menasehati dan apa? Semakin giat, jangan malas. Tapi semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Giat apa? Menasehati, mendorong dalam kasih. Ayo terus bertumbuh. Nah itu yang Tuhan mau Bapak Ibu. Makanya 2 bulan ini kita akan terus belajar dan diingatkan. Ayo aktifkan. Karunia roh itu sudah kita terima. Sama-sama katakan, sudah saya terima. Tinggal mode on, terus cari fitur apa yang digunakan tepat pada kebutuhan dan pada waktunya. Ya, nanti dihafalin Bapak Ibu ya, fitur-fitur yang ada dalam tubuh Bapak Ibu yang diperlengkapi oleh Allah tadi ya, ada 6 bagian besarnya kan, terus di dalamnya ada begitu banyak lagi. Jangan minder, enggak bisa Pak. Ingat minder itu bukan rendah hati, minder itu sombong Bapak Ibu. Ya, jadi mari aktifkan untuk membangun keluarga dan komunitas. Karena Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 ngomong gini ayat terakhir, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan apa? Menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ada banyak yang menafsirkan Yerusalem itu bicara orang inti kita, ring satu kita. Terus bergeser ke Yudea, komsel-komsel kita. Terus tetangga kanan kiri kita agak lebih jauh lagi. Terus entah sampai dimanapun kita ditempatkan, di sekolah, di tempat kerja, dimanapun kita. Yang berkali-kali saya katakan, di mana ujung bumi itu Bapak Ibu? Di sini ujung bumi. Karena bumi kita bulat. Jadi dimanapun kita berdiri, itulah ujungnya. Kan beda kalau ruangan ini. Mana ujungnya, sudutnya? Itu sudut. Nah. Kalau bumi, ya di mana kita berdiri, itulah ujung bumi. Jadi mari Bapak Ibu buka hati kita. Kenapa? Slide terakhir. Karena semua itu telah dimulai oleh Yesus di kayu salib. Dan dengan iman kita telah menerimanya. Ingat, keselamatan bukan hanya bicara soal apa? Perubahan status Bapak Ibu. Tapi apa? Perubahan hidup oleh karya Roh Kudus. Mari sembari kita renungkan kembali firman Tuhan. Bersyukur buat anugerah keselamatan. Tim pelayan juga boleh bagikan perjamuan sekaligus. Bersyukur buat anugerah keselamatan yang Tuhan beri dan ingat itu bukan cuman bicara perubahan status Bapak Ibu. Tapi alami perubahan hidup. Supaya hidup kita ini jadi berkat bagi banyak orang. Hanya Kau Tuhan di hidupku, kuasa berikan hidup yang baru. Darah-Mu mencucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Sama-sama katakan. Karena salib-Mu ku hidup,
kuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Saya undang kita sama-sama bagi berdiri dan menaikkan pujian ini sebagai rasa syukur dan iman kita. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan di hidupku. Amin. Kau yang berdaulat Tuhan. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Amin. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan jiwaku. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segala. Mari dengan bersyukur katakan, karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salib-Mu, ya, karena salib-Mu kami diselamatkan. Karena salib-Mu Tuhan, ya, hanya karena salib-Mu. Amin. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Semua hanya karena salib-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami menerima Engkau Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Kami menerima anugerah hidup yang kekal. Tapi kami sadar Tuhan, keselamatan bukan hanya bicara soal perubahan status kami dari orang berdosa menjadi orang benar. Tapi Engkau mau kami mengalami perubahan hidup oleh karya Roh Kudus. Dan kami bersyukur Engkau sudah memperlengkapi kami dengan segala hal yang ada padamu. Tuhan, biarlah kami mengaktifkan itu semua untuk kami membangun keluarga kami, komunitas kami, bahkan bangsa kami, supaya Engkau dipermuliakan. Tuhan, terima kasih ketika kami mengangkat roti dan anggur pada pagi hari. Ini yang mau kami ingat, bahwa Engkau sudah mencurahkan darah-Mu untuk menebus hidup kami, menyelamatkan jiwa kami, memanggil kami dari gelap kepada terang untuk memberitakan perbuatan besar Tuhan. Mari angkat roti dan dengar firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Mari bersyukur secara pribadi untuk apapun, untuk keselamatan yang kau terima, untuk karunia-karunia Roh Kudus, kuasa, perlengkapan senjata Allah, semua hal yang Tuhan sudah berikan dalam hidupmu. Mari bersyukur hari ini Bapak Ibu. Kami bersyukur Tuhan, Kau berikan kami kasih-Mu, Kau berikan kami kuasa-Mu, Kau berikan kami karunia-karunia-Mu, jawatan-Mu, sehingga Engkau nyatakan dalam hidup kami. Tuhan, kami mau aktifkan itu semua untuk membangun keluarga dan komunitas, supaya hidup kami jadi berkat. Tuhan, terima kasih. Ia memecah-mecahkannya berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini jadi peringatan akan aku. Bukankah roti kita angkat dengan ucapan syukur, ada persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman dalam namanya.
Mari kita angkat cawan perjamuan dan sebelum kita minum mari dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan perjamuan kita angkat dengan ucapan syukur ada persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita terima dengan iman dalam nama. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Ini yang kami percaya dan ini yang kami syukuri di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin.